dengar dan tinggal dalam kaitan dengan bacaan pertama. Ketika Yesus merasa waktunya sudah dekat untuk kembali kepada Bapa, dia berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Ini rumah Bapa ini di mana? Swargo. Beneran, tahu tempatnya. Di atas. Tahu. Percaya saja, Romo. Nah, yang petunjuk yang paling jelas sih sebetulnya bukan surga sih. Ketika Yesus ada dalam salib, di sebelah kanannya katanya ada seorang yang sudah bertobat. Terus kemudian dia berkata apa katanya? Saat ini juga engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Itulah yang kemudian diingatkan dalam bacaan pertama tadi, ya kan? Bahwa semua orang akan kembali kepada perhentian. Dan Allah itu ketika menciptakan tempat perhentian, dia berhenti pada hari yang ke-7. Nah, itu menciptakan apa ya? Dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, tapi dari pertama sampai ke 6 itu loh, dia itu menciptakan apa namanya? Firdaus. Dia tahu tempat Adam dan Hawa tinggal. Nah, ketika kemudian Adam dan Hawa diusir, kemana larinya? Ya, ke tempat kita ini kan? Kira-kira kan begitu kan dunia toh? Nah, pertanyaannya kok herannya itu begini. Kalau tahu keluar dari Malang ke Jakarta, maksud saya nggak bisa kembali lagi ke Malang? Jadi tutup. Ya kan gitu. Manusia itu ada yang dia tahu loh itu surga itu apa itu Firdaus itu ada enggak gitu kan? Ya kalau kata Yesus ada, ya, tapi kenapa kok nggak bisa kembali sendiri? Gitu kan? Nah, kalau saya ya bisa, ya saya nurut-nurut aja kan? Gitu. Itu usaha manusia, tapi ternyata usaha manusia dihalang-halangi atas apa yang dikatakan dalam surat Ibrani tadi. Halaman pertama itu apa? Huruf pertamanya T. Ibrani apa isinya? Tidak Terus. tidak taat. Ya kan dia kembali lagi kan tidak taat dan tidak taat, tidak taat. Nah, justru kemudian kita lihat, oh kalau begitu ya memang kita harus taat kepada Allah, kepada juga kepadaku. Sebab jika tidak demikian, aku tentu sudah menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi. Nah, kalau kita sudah tahu tempatnya, di sana kira-kira kita mau diapakan ya? Kita mau diapakan? Nah, Yesus kan berkata kepada orang yang di sebelah kanannya disalib, saat ini juga engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Itu adalah tempat untuk penciptaan pertama, ya kan? Nah kalau begitu, kalau orang masuk kembali ke tempat asalnya semula, dia diciptakan kembali enggak? Haruslah. Diciptakan kembali atau enggak direparasi enggak? Direparasi kan? Ya penciptaan kembali itu bukan dalam pengertian. Kalau dalam penciptaan kembali kan pengertiannya begini. Kita ini ketika di dunia ini menjadi panah enggak? Iya, Pak. Oke. Adam dan Hawa itu kekal enggak? Enggak.
Kapan dia tidak kekal? Saat meninggal. Ketika dia keluar dari Sama tidak. Taman Firdaus. Jangan lupa, jangan lupa itu. Jangan menyamakan Firdaus dengan dunia, enggak lain, karena kita tuh sudah dikeluarkan dari Taman Firdaus. Jadi kalau kembali ke Taman Firdaus itu berarti ada suatu penciptaan Kembali. Adam dan Hawa itu punya anak di Firdaus atau di luar Firdaus? Di luar Firdaus, ya, di luar Firdaus. Firdaus itu adalah tempat di mana ada orang kawin jadi kawinkan enggak? Tidak. Tidak ada. Adam lahir dari Allah. Hawa lahir dari Allah. Karena dia diciptakan kembali, kan? Diciptakan kembali. Tulang iga sih. Mungkin kalau kita mau beriman soal itu, mungkin kita mau lihat kembali bahwa ketika Ibu Lucia istri Sundari menurut paham dari surat kepada orang-orang Ibrani bahwa Allah itu berhenti pada perhentian ketujuh dan kita kembali lagi kepada penciptaan awal semula, maka pada saat itulah orang diciptakan kembali. Yang rusak dikembalikan menjadi utuh, itu artinya diciptakan kembali. Ya kan gitu kan? Yang retak, yang rusak diciptakan kembali. Dan disitulah kita menemukan suatu pengalaman rohani yang mestinya menjadi bagian dari kepercayaan hidup kita, bahwa Ibu Lucia istri Sundari Suwarno selama 6 hari ini dalam kepercayaan Ibrani dia masuk dalam perhentian, tempat perhentian di mana Allah menciptakan kembali apa yang terluka. Jiwa ini bisa terluka, bisa kan? Ya, jiwa itu terluka karena apa? Ya, luka pertama adalah karena dosa. Maka dia mengalami luka, maka kemudian dia dikembalikan, disembuhkan. Ya, kalau kita kira-kira memakai pengalaman surat kepada orang-orang Ibrani, maka kembali kepada Allah itu bukan sesuatu hal yang istilahnya menakutkan. Kembali kepada Bapa itu bukan sesuatu hal yang mengerikan. Justru disinilah Yesus bersikap optimis. Surat kepada orang-orang Ibrani bersikap optimis bahwa kembali ke asal semula adalah kembali kepada Firdaus yang dinyatakan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib, dan dinyatakan oleh surat kepada orang-orang Ibrani bahwa kita akan kembali ke tempat perhentian di mana orang tidak kawin dan dikawinkan, tetapi disempurnakan kembali dalam kebahagiaan surgawi. Yang masih belum dapat saya pahami adalah dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Rumah Bapak itu di mana? Karena tadi mengatakan sempat sama-sama surga gitu kan. Nah ya, apakah dengan tertentunya? Apakah? Ya, apakah? Kalau demikian manusia itu diangkat derajatnya. Maksud diangkat derajatnya bukan hanya dalam tingkat Firdaus, bukan hanya tingkat Firdaus, tapi juga dalam tingkat surga. Saya tidak tahu persis karena saya juga belum pernah ke sana. Jangan dulu, Romo. Ya, tapi dari pengalaman yang tadi diungkapkan dalam bacaan Injil dan juga di dalam surat pertama, dalam bacaan pertama terutama dalam surat kepada orang-orang Ibrani, sungguh nyata bahwa pengalaman iman mereka itu kembali kepada sebuah karunia penciptaan surgawi dalam pengertian Firdaus. Semoga juga bagi Ibu Lucia istri Sundari dan juga saudara-saudara kita menemukan kebahagiaan surgawi, dan pada waktunya kelak seperti yang Yesus katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat, di sanalah kita bertemu dengan Bapa surgawi, Bapa yang telah menciptakan
kuat. Maka dengan iman yang kuat itu, mari kita panjatkan doa-doa